Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. ya saya mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Abdi ya. Uh, yang pertama sebelum saya menanggapi ada pertanyaan yang saya agak samar. Uh, Mungkin saya kurang jelas menangkapnya. Di awal pembicaraan itu Pak Abdi menjelaskan ada istilah pengabdian itu ada pengabdian kepada Allah, ada pengabdian kepada negara, biasanya disebut abdi negara, terus pengabdian kepada keluarga, gitu. Itu macam-macam pengabdian, macam-macam pengabdian. Nah, cuman di akhir, di kesimpulan akhir itu, di akhir-akhir disebutkan juga kita hanya mengabdi hanya kepada Allah, tidak mengabdi selainnya. Nah, di sini uh, di awal tadi kan ada macam-macam pengabdian. Nah, kalau di akhir ada kita hanya mengabdi kepada Allah tidak selainnya. Nah, itu mungkin bisa apa namanya? Bisa dijelaskan dulu apakah itu yang kalimat terakhir itu menafikan yang pertama, maksudnya bahwa nggak ada pengabdian kepada negara, pengabdian kepada keluarga, yang ada hanya pengabdian kepada Allah, itu maksudnya apa itu? Atau bagaimana? Saya agak samar tadi menangkap. Iya, iya, iya. Terima kasih. Jadi begini ya, kalau macam-macam pengabdian itu memang benar, ada berbagai macam pengabdian. Tapi kalau kita mengabdi dengan segala macamnya pengabdian itu, otomatis kalau kita mengabdi kepada Allah itu secara otomatis keseluruhan daripada pengabdian kepada negara, pada masyarakat itu sudah tercantum di dalam ajaran daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi kalau abdi keluarga itu hanya terbatas keluarga. Nah, ini kalau tidak didasari dengan pengabdian kepada Allah, tentu kita mengabdi kepada keluarga itu masih dipertanyakan. Karena apa? Landasan dari semua pengabdian, baik itu pengabdian kepada negara, pengabdian kepada keluarga, pengabdian kepada masyarakat, itu landasan utamanya adalah ngabdi kepada Allah. Dengan ngabdi kepada Allah otomatis kita kan belajar di sana seluruhnya itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Contoh-contoh daripada ngabdi kepada negara, ngabdi kepada keluarga. Jadi semuanya itu harus landasan utamanya ya secara otomatis kalau kita mengabdi kepada Allah ya otomatisnya itu landasan pengabdian kepada negara dan keluarga itu tidak akan bisa melenceng. Jadi maksud kami di sini adalah saya akhiri dengan mengabdi hanya kepada Allah. Secara otomatis ngabdi dalam keluarga itu ada di dalamnya, ngabdi kepada negara itu ada di dalamnya, pengabdian kepada Allah Taala. Mungkin itu yang saya bisa berikan. Mohon maaf kalau memang kurang luas. Ya, terima kasih. Ya, jadi kesimpulannya berarti apa namanya pengabdian kepada selain Allah itu diperbolehkan. Jadi artinya malah include ya. Kalau kita ini mengabdi kepada Allah, maka terkandung di dalamnya itu mengabdi kepada keluarga, mengabdi kepada negara itu uh, termasuk di dalamnya. Bisa, Ya, karena itu tadi kan wajar. Ya ada sabilu minallah wa sabilu di situ juga ada ibadah mahabbah dan juga ada ibadah bayu mahabbah khusus. Jadi ya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi garis besarnya secara singkat hablum minallah dengan berbaik, dengan ngawulo, mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka
otomatis nanti hablum minas itu akan ikut dengan sendirinya. Baik itu ngabdi kepada negara, kalau tanpa dilandasi dengan ngabdi kepada Allah tentu tidak ada gunanya mengabdi kepada negara itu, tidak ada pahalanya. Jadi bisa korupsi jadinya nanti. Hanya itu Pak. Iya, Monggo. itu. Jadi itu yang ingin saya dijawab, jadi lebih agak jelas. Artinya itu yang saya mau tanggapi. Jadi kalau seperti yang diterangkan tadi, kalau kita mengabdi kepada Allah, ada pengabdian juga kepada negara dan kepada keluarga, itu saya dalam hal ini masih kurang sependapat. Nah, kurang sependapat ini, ya maksudnya belum sependapat, bukan tidak sependapat. Belum sependapat mungkin karena apa yang saya pahami kurang lengkap ya. Jadi dasarnya gini, nanti teman-teman yang lain juga bisa menambahkan. Jadi dasarnya gini, karena sering saya membaca, contohnya yang saya temukan, misalnya di surat Al-Imran ayat 64 gitu ya. Qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Katakanlah, ya ahlul kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Kemudian kalimat selanjutnya, alla na'buda ilallah wala nusrika bihi say'an. Nah, di sini ada kalimat ala na'buda. Nah, ala na'buda di sini kan dari kata na'budu, janganlah kita mengabdi kecuali hanya kepada Allah. Wala nusrika bihi say'an. Jangan kita mensekutukannya dengan yang lain. Artinya mensekutukan ini kan menyamakan pengabdian kita dengan yang lain. Gitu. Nah, ini salah satu yang saya masih belum sepaham ya. Nanti bisa ditambahkan teman-teman yang lain. Jadi kalimat nusrika ini kan menyamakan. Jadi kan kita tidak bisa menyamakan pengabdian kita pada pengabdian kita pada keluarga setara dengan pengabdian kita pada Allah. Kemudian di surat lain misalnya juga saya temukan wa'budullaha wala nusriku bihi. Beribadahlah kepada Allah. Artinya dari kata abdun ya, dalam bentuk perintah wa'budullaha gitu. Jadi mengabdilah kepada Allah, hanya kepada Allah, wala tusriku bihi. Janganlah kalian mensekutukannya atau menyamakan pengabdianmu dengan yang lain. Nah, kemudian dibandingkan dengan yang masalah keluarga itu. Wabil walidaini ihsanan bidil qurba wal yatama wal masakina wal jari bil qurba dan seterusnya ya. Jadi di sini kalimat yang digunakan itu adalah wabil walidaini ihsanan. Jadi berbuat sesama orang tua itu ihsan. Ihsan artinya tidak menggunakan kalimat pengabdian kepada orang tua, tapi berbuat ihsanlah kepada orang tua. Kalau di sini diartikan kan berbuat baiklah kepada orang tua, gitu. Kepada orang tua. Terus ibu, karib kerabat, anak yatim, orang miskin dan seterusnya. Kemudian juga saya temukan di surat Luqman misalnya. Surat Luqman ini juga wa in jahadaka ala antusrika bihi ma laisa laka bihi. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan denganku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Jadi orang tua itu
ini pesan Nabi Luqman, ya. Ketika orang tua itu menyuruh kita untuk berbuat musyrik, gitu. Berbuat musyrik. Jadi jangan ikuti mereka, gitu. Jangan ikuti mereka. Artinya kemudian wasahibuma fi dunya ma'rufan, tetapi pergaulilah mereka dengan di dunia ini secara ma'ruf, secara mengikuti norma-norma yang umum berlaku. Gitu. Jadi kita tetap harus santun kepada orang tua. Gitu. Tapi kalau orang tua itu menyuruh kita berbuat musyrik, itu kita suruh menolak. Artinya gini, kasus negara dan orang tua itu menurut saya sering menjadi sesuatu yang rawan. Apalagi dulu di zaman turunnya Al-Quran ini di zaman Quraisy. Sebelum ada Al-Quran, pengabdian itu kan kepada suku, kepada keluarga. Ya. Jadi yang namanya pengabdian itu kepada orang tua, kepada nenek moyang, itu pengabdian. Gitu. Nah, jadi siapa yang mengabdi kepada suku, pada keluarga, maka itulah orang yang terbaik, yang mulia. Tapi setelah ada Al-Quran, pengabdian itu ditarik, kita jangan mengabdi kepada selain Allah. Gitu. Artinya jangan lagi kita itu mengikat pengabdian kita kepada suku-suku, kepada keluarga-keluarga kita. Gitu. Tapi sekarang pengabdian itu hanya kepada Allah saja. Jadi lepaskan ikatan-ikatan kesukuan untuk hanya satu, hanya kepada Allah saja. Artinya ketika ayat Al-Quran ini turun kan konteksnya itu manusia itu dibelenggu oleh pengabdian kepada keluarga, kepada bani, kepada suku. Gitu. Nah, begitu ayat Al-Quran turun, itu kan justru dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada, kalau kalimatnya tiada ilah selain Allah. Ilah itu artinya ma'bud, artinya yang diabdi, gitu. Jadi ada yang mengabdi, ada yang diabdi, ada yang menyembah, ada yang disembah. Yang disembah disebut ilah. Nah, jadi la ilaha illallah, tidak ada yang diabdi kecuali hanya Allah saja, gitu. Nah, itu satu penunjukan bahwa kita ini manusia ini hanya boleh mengabdi hanya kepada Allah. Gitu. Kemudian saya mencoba begini, mungkin di sini istilah pengabdian dalam bahasa Al-Quran itu diserap ke dalam bahasa Indonesia, tapi maknanya tidak sama. Itu mungkin saya mencoba mengambil jalan tengahnya. Memang ada penggunaan istilah abdi negara, tapi bukan kata-kata abdi yang diambil dari Al-Quran maknanya. Maknanya itu bukan, sebab kalau di Al-Quran kita tuh tidak boleh mengabdi selain kepada Allah. Gitu. Selain Allah kita nggak boleh mengabdi. Itu kalau makna asli dari Al-Quran. Tapi di Indonesia kan kita ada istilah ngabdi, ya, ngabdi kepada negara disebut abdi negara. Nah, ini diserap dalam bahasa Indonesia, otomatis bercampur dengan alam pikiran Indonesia. Jadi maknanya pun sudah tidak sama lagi. Artinya maksudnya abdi itu mungkin abdi negara artinya pegawai negeri, orang yang diberi tugas oleh negara dan dibayar oleh negara, ya, yang bayar bukan Allah, yang memberi rezeki bukan Allah, tapi yang memberi rezeki adalah negara, sehingga dia harus melaksanakan tugas negara. Jadi menanggung, mengemban tugas negara disebut abdi negara. Atau pengabdian kepada keluarga dalam bahasa Indonesia, itu artinya kita itu harus berbuat baik sama keluarga, gitu. Harus berbuat baik sama keluarga. Ya, apa istilahnya, ketika orang tua nyuruh kita itu tidak membantah, gitu. Nah, kemudian yang paling sering menjadi penyakit masyarakat, ya, yang paling sering terjadi,
orang tua itu menjadi Tuhan, ya. Dan sampai sekarang ini masih kita dapati di masyarakat kita, dan mungkin kadang-kadang kita pun lupa, ya. Ketika orang tua menyuruh anaknya mengangkat orang tua menjadi Tuhan, segala ucapan orang tua harus dipatuhi. Nah, itu kan sama dengan orang tua menyuruh anaknya untuk berbuat syirik, ya. Apa yang dikatakan orang tuanya itu adalah kebenaran, gitu. Nah, itu penyakit sejak zaman Quraisy. Orang-orang tua dulu, ya, nenek moyang dulu, apa yang diucapkan dari nenek moyang itu dianggap petuah kebenaran, gitu. Ini dari nenek moyang, dari nenek moyang, dari nenek moyang, hukumnya begini, dan itu adalah kebenaran. Nah, zaman sekarang tidak jarang kita juga menemukan seperti itu. Jadi orang tua itu mendoktrin anaknya, gitu. Mendoktrin anaknya. Jadi apa yang dikatakan orang tua itu sebuah kebenaran mutlak yang harus dipatuhi orang tuanya, oleh anaknya. Nah, itu sama dengan yang dikatakan oleh Allah, jika orang tua menyuruh kamu berbuat musyrik, ya artinya mengangkat orang tua itu sebagai setara dengan Tuhan, maka jangan patuhi, gitu. Tapi cukup kita hormati dia, ya artinya kita pergaulilah dia di dunia ma'rufan. Jadi hukum-hukum di dunia bagaimana secara makruh, yang namanya orang tua harus kita sopanin. Tapi kalau kita anggap sebagai sumber kebenaran mutlak, harus kita tolak, Dan ini masih saya lihat ya, kadang-kadang orang tua itu memang begitu kuatnya pengaruh terhadap anaknya, dan sangat berpotensi menggantikan Allah. Kedua yang berpotensi menggantikan Allah itu adalah negara, gitu. Jadi kalau udah tugas negara, itu dibela mati-matian, kebenaran mutlak, gitu. NKRI harga mati, gitu. Nah, seolah-olah apa yang keluar dari mulutnya negara itu adalah kebenaran mutlak, gitu. Nah, padahal kalau dia sejalan dengan Al-Quran, maka Allah menyuruh saya, kalau kita jadi pengabdi hamba Allah, saya mengabdi kepada negara dalam bahasa Indonesia, saya melaksanakan tugas negara, itu karena saya diperintah oleh Allah. Ketika saya menghormati orang tua, ketika saya taat kepada orang tua, itu karena saya itu hamba Allah, bukan hamba orang tua. Jadi kalau Allah yang nyuruh, maka saya hormatilah orang tua saya. Karena Allah yang nyuruh, maka saya laksanakanlah tugas negara. Jadi pengabdiannya tetap, ibadahnya tetap kepada Allah, cuman pelaksanaannya ya karena Allah suruh saya, maka saya laksanakan. Seandainya Allah larang saya untuk membela negara yang maksiat, maka saya akan melawan negara. Ketika orang tua menyuruh saya mengangkat kebenaran orang tua sebagai kebenaran yang mutlak, maka saya akan menolak, karena Allah juga perintah saya untuk menolak, gitu. Nah, itu kurang lebih yang saya pahami. Mungkin ada abdi ini kan sudah menjadi bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Quran, tapi kayaknya itu serapan, tapi maknanya itu di Indonesia itu nggak sama. Itu nggak sama. Artinya kalau di Quran kan tidak boleh mengabdi selain kepada Allah. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan nggak apa-apa. Gitu. Jadi ada agak lentur bahasa Indonesia itu, makna mengabdinya itu tadi disebut Pak Abdi mengeluas, maknanya luas. Artinya bisa itu berbuat baik, bisa itu sopan, bisa itu santun, itu maknanya. Bukan ketaatan mutlak, ya, bukan ketaatan mutlak pada Al-Quran. Hanya ketaatan di dunia ma'rufan, taat secara manusiawi sosial aja, mungkin itu. Tapi kalau mengabdi dalam artian yang ada di Al-Quran itu, menurut pemahaman saya, itu ketaatan mutlak. Semua yang ada di Al-Quran itu perintah Allah harus dipatuhi, dilaksanakan. Nah, itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf jika ada perbedaan, mungkin ada yang bisa meluruskan atau menangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Merit atas tanggapan pada tema pertemuan hari ini.